Halo teman-teman, hari ini kami sedang berada di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Kota Kupang. Hari ini kami ingin mengeksplor karya-karya bersejarah yang ada di Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo ikuti kami. Museum ini mulai dirintis pada tahun 1976 oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, secara resmi dibuka pada tahun 1977. Sejak itu, museum ini tak hanya menjadi tempat menyimpan benda kuno, tapi juga pusat pelestarian budaya yang hidup. Di dalamnya tersimpan lebih dari 5.000 koleksi unik, mulai dari tenun ikat khas berbagai daerah, alat musik tradisional, senjata adat, hingga fosil hewan purba yang bikin kamu serasa menjelajah waktu. Setiap sudut museum ini punya cerita tentang nenek moyang kita, tentang kekayaan alam dan budaya yang mengakar kuat di tanah Flobamora. Museum ini berfungsi sebagai sarana edukasi, tempat belajar yang seru untuk pelajar, peneliti, hingga wisatawan dari berbagai daerah. Bukan hanya melihat, kamu juga bisa merasakan atmosfer budaya yang kuat dengan bimbingan langsung dari para pemandu yang ramah dan berwawasan luas. Museum ini berada di Jalan Franseda, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aksesnya mudah dan lokasinya sangat strategis. Tempat yang pas untuk mengisi waktu liburan sambil menambah wawasan tentang budaya lokal dan pastinya jadi destinasi wajib kalau kamu sedang berada di NTT. Selanjutnya, kita akan mewawancarai salah satu pegawai Museum Negeri NTT. Yuk, langsung saja kita simak wawancaranya. Baik, sekarang kami sedang bersama narasumber yang bekerja di Museum Negeri Nusa Tenggara Timur. Dengan Bapak siapa? Dengan Ito Dasanto. Sejak kapan Bapak bekerja di sini dan bertugas sebagai apa? Saya di sini sebagai ASN, profesinya sebagai kurator koleksi museum. Sejak 2011 saya kerja di museum. Baik, karena sekarang kita telah berada di depan fosil apa Bapaknya? Ini fosil rangka Stegodon floresiensis. Kalau boleh tahu diperkirakan umur fosil ini berapa Bapak? Kalau fosil dia diperkirakan sekitar 1 juta tahun yang lalu. Kurang lebih 1 juta tahun yang lalu. Tapi dia merupakan replika rangka Stegodon floresiensis yang ditemukan di situs geologi Matamenge tahun berapa ya, 2000-an gitu, oleh Badan Geologi Bandung gitu. Boleh Bapak jelaskan sedikit tentang fosil ini? Oke, jadi fosil Stegodon floresiensis, fosil ini sebenarnya bercerita tentang kehidupan masa lampau, masa prasejarah di Pulau Flores, khususnya di daerah Matamenge. Nah, jadi daerah Matamenge itu dulunya merupakan daerah bekas aliran sungai. Jadi kalau dalam teori sejarah itu biasanya kalau di daerah dekat aliran sungai biasanya subur, daerah subur, sehingga banyak tanaman, masyarakat manusia biasanya membangun peradaban di sekitar daerah aliran sungai. Contohnya kayak di Sungai Nil, itu peradaban Mesir kuno di situ. Sungai Gangga di India sama, Sungai Kuning di Cina itu sama. Jadi kurang lebih daerah aliran sungai menjadi daerah pemukiman masa lampau. Cuman fosil ini ketika ditemukan daerah itu hanya menjadi daerah bekas aliran sungai. Dikatakan bekas karena sekarang tidak ada aliran sungai lagi. Kenapa tidak ada? Karena dugaannya rangka atau hewan Stegodon ini mati akibat erupsi gunung berapi. Nah, jadi rangka itu ditemukan, gadingnya ditemukan
itu ada lapisan abu vulkanik, sehingga besar kemungkinan dugaannya adalah meninggal akibat erupsi gunung berapi. Gunung berapi ini kan biasanya uap panas, abu panas atau kerikil ya, kayak kemarin erupsi Gunung Lewotobi. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan banyak hewan purba mati itu gara-gara aktivitas atau dampak dari letusan gunung berapi. Nah, jadi diperkirakan dia sekitar 1 juta tahun yang lalu. Kemudian cuma gini, kadang-kadang kita berpikir bahwa hewan dia kan bergading ya kan, bergading. Nah kalau hewan yang bergading itu kan biasanya kita berpikir bahwa dia gajah toh, ya kan? Nah, tapi spesies ini rangka stegodon ini, dia bukan spesiesnya tidak masuk dalam jenis gajah, dia berbeda sedikit. Jadi dia punya golongan tersendiri, dia bukan elefantis. Kalau elefantis itu kan gajah ya. Tapi dia masuk ke golongan stegodon. Jadi bentuk rahang depan itu berbeda, bentuk gigi juga berbeda, posisi gading juga berbeda. Jadi posisi gadingnya itu lebih rapat dibandingkan dengan posisi gading pada yang muncul pada gajah. Kalau gajah itu dia agak lebar, rahangnya lebih besar, sementara stegodon itu lebih kecil, sehingga berbeda sendiri. Jadi kalau kita bilang gajah, oh bukan gajah, stegodon ya stegodon, gajah ya gajah gitu kakak. Kira-kira pelajaran apa yang Bapak harapkan agar pengunjung yang melihat fosil ini dapatkan dari melihat fosil ini? Oke, yang pertama kita perlu membedakan antara gajah dan stegodon. Seperti yang saya bilang tadi ya, gajah dan stegodon. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa Pulau Flores, kan kita omong Stegodon floresiensis, berarti dia ditemukan di Flores. Kita perlu tahu bahwa Flores itu sudah ada sejak dulu kala, dengan dibuktikan oleh temuan rangka Stegodon floresiensis yang kisaran sekitar 1 juta tahun yang lalu. Yang berikut, Flores itu contoh ya, secara geologis Flores itu potensial dalam arti cukup subur untuk dihuni pada zaman dulu. Cukup subur untuk dihuni oleh hewan-hewan seperti ini. Kalau kita bilang hewan besar seperti ini, jenis mamalia kan suka makan rumput atau makanan tertentu. Berarti Flores itu memang potensial untuk hidup berkembang hewan seperti ini. Cuman punah. Oke, seleksi alam kan punah. Charles Darwin bilang survival of the fittest ya gitu, kalau tidak salah ya. Insting bertahan hidup dari makhluk hidup yang ada. Kemudian ada pengunjung yang seringkali datang ke sini dan sangat tertarik berbicara tentang atau berdiskusi tentang stegodon. Mereka selalu bertanya, oh berarti gading yang dimiliki oleh orang Sika, oleh orang Flores Timur, baik Larantuka maupun Adonara Solor maupun sampai dengan Lembata. Orang berpikir bahwa oh berarti di Flores itu banyak gajah, gitu kan? Tapi ternyata tidak seperti itu. Kalau kita mengatakan tentang fosil gading, berarti kita bisa mengatakan bahwa dulunya di Flores itu ada habitat atau hidup gajah, stegodon atau gajah lah gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang gading yang ada di daratan Flores ataupun di Adonara, Solor, dan Lembata, itu kita cerita tentang sesuatu yang lain. Bukan kita cerita tentang hewan yang namanya gajah ataupun stegodon. Sehingga masyarakat bisa belajar tentang itu ya. Kayak gitu kakak. Baik Bapak, terima kasih untuk pengetahuan baru yang kami dapatkan dan juga waktu yang Bapak luangkan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah ikut menjelajahi Museum Negeri Nusa Tenggara Timur. Masih banyak cerita menarik yang bisa kamu temukan di sini loh. Jadi, jangan ragu untuk ajak Keluarga, Teman, pacar untuk mengunjungi Museum Negeri Nusa Tenggara Timur. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa. bye.
nih.